wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Musyra muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak ada orang yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu panca indera yang kita miliki berbagai banyak fungsi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya agar digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu 'ainan wa lisanan wa lisafatain. Bukankah telah kami jadikan baginya 2 buah mata, lisan, dan 2 buah bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan kebanyakan dari manusia itu adalah menggunakannya dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu seperti berdusta ataupun menggunjing, memfitnah seseorang ataupun yang lain sebagainya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik. Musyral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang akan ditimpa oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisannya untuk bermaksiat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib maupun orang-orang yang suka mencela seseorang, saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, Ya ma'syara man anana bil lisanihi wa la yu'min biqalbihi. Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. La tattabi'ul awradil muslimin. Janganlah kalian suka mencari aib orang muslimin. Fa innahu man yatabbi awratal muslimin yatabi'illaha awratahu. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Wa man yatabillaha auratahu yafdahu in kana fi baiti. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka Allah akan membongkar aibnya tersebut walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, jika saya berdiam di rumah tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau berdiam diri di rumah, maka Allah akan membongkar aibnya. Kemudian, tidaklah sampai di situ saja. Di alam kubur misalnya, orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan melewati 2 kuburan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wainun huma la yu'azzabani." Sesungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. Wa ma yu'azzabani kabir. Mereka tidaklah disiksa sebab dosa besar mereka. Amma ahaduma fakana la yastahtiru minal baut. Adapun salah satunya dia tidak bersuci setelah buang air. Wa amal akhar wa kana yamsi bin namimah. Adapun yang satunya ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadisnya, "Muhal yaqubun nasu fin nari ala wujuhihim ilal hasuidu ala sinatihim." Bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak, melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka. Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam membaca Al-Quran ataupun berzikir ataupun lain sebagainya sebagai niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang mampu menjaga lisannya dari berucap ucapan yang buruk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasannya itu adalah seorang ciri dari muslimin yang hakiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-muslimu man saliman muslima min lisanihi wa yadihi." Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Dan begitu pun sebaliknya. Apabila kita mampu menjaga lisannya, maka Rasulullah SAW telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Sekian pelajaran untuk sore hari ini. Semoga muslimin dan muslimah bisa memetik hidayahnya. Amin, Allahumma amin. Akhul khairi nada wa sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.